Pernahkah Anda melihat seseorang dihina di depan umum, tapi justru berhasil membalikkan keadaan hanya dengan satu jawaban sederhana? Sebelum kita mulai, jangan lupa klik like, tulis pendapat kalian di kolom komen, dan pastikan kalian sudah subscribe, karena cerita seperti ini bakal bikin kalian mikir, sekaligus ngakak. Tonton sampai selesai, karena di akhir cerita ini, kamu mungkin akan tersenyum, sambil berkata, "Kok bisa ya? Sesimpel itu." Pagi itu, suasana kota terasa berbeda dari biasanya. Matahari baru saja naik, namun jalanan sudah ramai oleh orang-orang yang berbisik penuh rasa penasaran. Dari ujung gerbang kota, terlihat rombongan kecil berjalan perlahan, dipimpin oleh seorang pria berjubah hitam panjang dengan hiasan sederhana namun mencolok. Dialah seorang pendeta dari negeri jauh. Langkahnya tenang, tapi sorot matanya menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi, bahkan cenderung berlebihan. Ia tidak sekadar datang untuk berkunjung. Ia datang dengan tujuan yang jelas, menunjukkan bahwa dirinya lebih pintar dari siapapun di kota itu. Beberapa pedagang yang melihat kedatangannya mulai berbisik. Katanya dia sering menang debat di banyak kota. Bahkan banyak orang pintar yang tidak bisa menjawab pertanyaannya. Bisikan itu menyebar dengan cepat, seperti angin yang membawa kabar besar. Tak lama, kerumunan kecil mulai mengikuti langkah sang pendeta dari belakang. Mereka ingin tahu apa yang akan terjadi. Sesampainya di alun-alun kota, pendeta itu berhenti. Ia menatap sekeliling, memperhatikan wajah-wajah yang kini mulai memenuhi tempat itu. Dengan suara lantang dan penuh keyakinan, ia berkata, "Wahai penduduk kota ini, aku datang bukan untuk sekadar lewat. Aku datang untuk mencari siapa di antara kalian yang paling bijaksana." Suasana langsung hening. Orang-orang saling berpandangan. Tidak ada yang berani langsung menjawab. Pendeta itu tersenyum tipis, lalu melanjutkan dengan nada sedikit menantang. Atau, jangan-jangan tidak ada satupun di kota ini yang berani menunjukkan kemampuannya. Beberapa orang mulai merasa tersindir. Namun tetap saja, tidak ada yang maju. Bukan karena tidak ada orang pintar, tapi karena mereka tahu, orang seperti ini biasanya tidak mudah dihadapi. Di tengah kerumunan, seorang pria tua berbisik pelan kepada temannya. Kalau soal kecerdikan, sepertinya hanya satu orang yang bisa menandinginya. "Siapa?" tanya temannya penasaran. "Abu Nawas." Nama itu langsung menyebar dari mulut ke mulut, seolah semua orang sepakat tanpa perlu diskusi panjang. Abu Nawas memang dikenal sebagai sosok yang sederhana, bahkan sering terlihat santai dan tidak terlalu serius. Tapi di balik itu, kecerdasannya sering membuat banyak orang terkejut. Pendeta itu mendengar nama tersebut. Ia mengangkat alisnya sedikit, lalu bertanya dengan nada meremehkan, "Abu Nawas? Siapa dia? Seorang ulama besar? Atau seorang cendekiawan terkenal?" Seorang pemuda menjawab, "Dia, ya, Abu Nawas saja." Jawaban itu membuat pendeta tersenyum tipis, seolah tidak terlalu terkesan. "Hanya Abu Nawas saja," katanya sambil menggeleng pelan. "Menarik, sangat menarik." Namun justru disitulah rasa penasarannya muncul. Ia bukan tipe orang yang suka menunggu. Jika ada seseorang yang disebut-sebut sebagai yang paling cerdas, maka ia ingin langsung membuktikannya. Pendeta itu kemudian melangkah lebih maju ke tengah alun-alun dan berkata dengan suara yang lebih keras, "Baiklah, panggil Abu Nawas itu. Aku ingin bertemu dengannya sekarang juga." Kerumunan mulai semakin ramai. Beberapa orang segera berlari meninggalkan tempat itu untuk mencari Abu Nawas. Sementara yang lain tetap tinggal, menunggu dengan penuh rasa penasaran. Di sisi lain, pendeta itu berdiri dengan penuh percaya diri. Tangannya terlipat di dada. Wajahnya menunjukkan keyakinan yang kuat bahwa tidak ada yang bisa mengalahkannya. Dalam pikirannya, ini hanyalah satu lagi kesempatan untuk membuktikan kehebatannya. Namun ia tidak menyadari satu hal penting, bahwa kota ini bukan seperti kota-kota lain yang pernah ia datangi. Dan Abu Nawas bukanlah orang biasa yang bisa dinilai hanya dari penampilan. Sementara itu, kabar tentang tantangan ini akhirnya sampai ke telinga Abu Nawas. Ia yang saat itu sedang duduk santai di depan rumahnya, hanya tersenyum kecil setelah mendengar cerita dari seorang tetangga. "Pendeta dari jauh ingin menantangku," katanya pelan. Tetangganya mengangguk. "Iya, dan sepertinya dia sangat percaya diri." Abu Nawas berdiri perlahan, merapikan pakaiannya yang sederhana, lalu berkata dengan nada santai, "Kalau begitu, kita lihat saja nanti." Tanpa tergesa-gesa,
ia mulai berjalan menuju alun-alun kota. Langkahnya biasa saja, tidak terburu-buru, tidak juga penuh gaya. Namun entah kenapa, justru itulah yang membuat beberapa orang yang melihatnya merasa tenang. Di satu sisi, ada pendeta dengan penuh keyakinan dan rasa percaya diri yang tinggi. Di sisi lain, ada Abu Nawas yang berjalan santai tanpa terlihat terbebani. Dan di antara keduanya, sebuah pertemuan yang akan segera terjadi. Pertemuan yang awalnya terlihat seperti hiburan biasa, namun dalam beberapa menit ke depan, akan menjadi momen yang tidak akan dilupakan oleh seluruh penduduk kota. Alun-alun kota kini semakin ramai. Matahari sudah mulai meninggi, dan kerumunan orang bertambah 2 kali lipat dari sebelumnya. Semua mata tertuju ke satu titik, tempat sang pendeta berdiri dengan penuh percaya diri. Ia masih berdiri tegak, sesekali menghela napas panjang, seolah menunggu sesuatu yang menurutnya tidak terlalu penting. Namun dari sorot matanya, terlihat jelas, ia sebenarnya penasaran. "Kenapa lama sekali?" gumamnya pelan. Tiba-tiba, dari arah belakang kerumunan, terdengar suara seseorang. "Dia datang! Abu Nawas datang!" Orang-orang langsung menoleh. Kerumunan sedikit terbelah, memberi jalan bagi seseorang yang berjalan santai menuju tengah alun-alun. Itu dia, Abu Nawas. Penampilannya jauh dari kata mewah. Ia hanya mengenakan pakaian sederhana, bahkan terlihat sedikit kusut, seolah baru saja bangun dari tidur siang. Langkahnya pelan, wajahnya tenang, dan senyumnya tipis, tanpa sedikit pun tanda bahwa ia sedang menghadapi tantangan besar. Beberapa orang di kerumunan saling berbisik. "Itu dia." "Serius? Itu orang yang disebut paling pintar." Pendeta itu memperhatikan dari kejauhan. Awalnya ia hanya mengamati, namun semakin lama, ekspresinya mulai berubah. Dari penasaran, menjadi sedikit meremehkan. Ketika Abu Nawas akhirnya berdiri di hadapannya, pendeta itu menatapnya dari atas ke bawah. Lalu, tanpa menahan diri, ia tersenyum lebar, bukan karena senang, tapi karena merasa lucu. "Inikah orang yang kalian banggakan?" katanya sambil menoleh ke arah kerumunan. Beberapa orang mulai tertawa kecil, ada juga yang hanya tersenyum canggung. Pendeta itu melanjutkan, "Maaf, aku hanya memastikan. Aku khawatir kalian salah memanggil orang." Tawa kecil mulai terdengar lebih jelas. Namun Abu Nawas, ia tetap berdiri santai, bahkan terlihat tidak terganggu sama sekali. Ia hanya mengangguk pelan, seolah menghargai setiap kata yang keluar dari mulut pendeta itu. "Benar, saya Abu Nawas," jawabnya singkat. Pendeta itu mengangkat alisnya, lalu berkata dengan nada setengah bercanda namun penuh sindiran, "Kau yakin?" Karena biasanya, orang pintar itu terlihat, ya, sedikit lebih meyakinkan. Beberapa orang langsung menutup mulut, menahan tawa. Situasi mulai terasa seperti pertunjukan. Banyak yang menunggu bagaimana reaksi Abu Nawas. Namun lagi-lagi, Abu Nawas hanya tersenyum ringan. "Penampilan memang bisa menipu," jawabnya santai. "Kadang yang terlihat sederhana, justru lebih mudah dipahami." Jawaban itu membuat beberapa orang mengangguk pelan. Tapi pendeta itu belum puas. Ia melangkah satu langkah lebih dekat, lalu berkata dengan suara lebih lantang, "Baiklah, kalau begitu kita tidak perlu berlama-lama. Aku ingin melihat langsung seberapa hebat dirimu." Kerumunan langsung kembali hening. Pendeta itu kini benar-benar menjadikan Abu Nawas sebagai pusat perhatian. Ia tidak lagi berbicara kepada orang banyak, tapi langsung menatap Abu Nawas. "Aku akan mengajukan pertanyaan," katanya tegas. "Dan semua orang di sini akan menjadi saksi." Beberapa orang mulai terlihat tegang. Ada yang berbisik, ada yang menatap serius. Pendeta itu melanjutkan, "Kalau kau bisa menjawabnya dengan benar, aku akan mengakui bahwa kau memang layak disebut cerdas." Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan nada yang lebih menekan, "Tapi kalau tidak, kau harus mengakui di depan semua orang bahwa kau hanyalah kebetulan terkenal, bukan karena kemampuanmu." Suasana menjadi semakin serius. Bahkan angin yang berhembus terasa seperti ikut menunggu. Namun yang mengejutkan, Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia justru menoleh ke arah kerumunan, memperhatikan wajah-wajah yang penuh harap. Lalu ia kembali menatap pendeta itu. "Boleh saja," katanya tenang. Pendeta itu tersenyum puas, merasa bahwa semuanya berjalan sesuai rencananya. Namun Abu Nawas belum selesai. "Tapi saya juga punya satu permintaan kecil," lanjutnya. Pendeta itu sedikit mengernyit.
Apa itu? Abu Nawas menjawab dengan santai. Kalau saya berhasil menjawab, Anda juga harus jujur pada diri sendiri. Pendeta itu tertawa kecil. Tentu saja. Itu mudah. Ia merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Baginya, ini hanyalah satu lagi kesempatan untuk menunjukkan kehebatannya di depan banyak orang. Namun tanpa ia sadari, cara Abu Nawas berbicara yang tenang, santai, dan tidak terburu-buru, mulai membuat sebagian orang merasa ada sesuatu yang berbeda. Seolah-olah, ia sudah memahami arah permainan ini sejak awal. Pendeta itu kemudian mengambil posisi, berdiri tegap di tengah alun-alun, sementara Abu Nawas tetap santai di depannya. Kerumunan semakin merapat. Tidak ada lagi yang berbicara. Semua menunggu. Detik demi detik terasa lebih panjang dari biasanya. Dan di momen itulah, sebuah pertanyaan akan segera dilontarkan. Pertanyaan yang awalnya terdengar sederhana, namun akan mengubah suasana secara perlahan. Dari tawa, menjadi keheningan. Dan dari keheningan, menjadi kejutan yang tidak terduga. Suasana di alun-alun kini benar-benar sunyi. Ratusan pasang mata tertuju pada dua orang yang berdiri saling berhadapan. Pendeta yang penuh percaya diri, dan Abu Nawas yang tetap santai seperti tidak terjadi apa-apa. Tidak ada suara, bahkan bisikan pun mulai menghilang. Semua orang tahu, momen penting akan segera dimulai. Pendeta itu menarik napas perlahan, lalu melangkah sedikit ke samping, seolah ingin memastikan semua orang bisa melihat dengan jelas. Ia ingin menjadikan ini bukan sekadar percakapan, tapi sebuah pertunjukan. Baiklah, katanya dengan suara lantang. Sebelum aku bertanya, aku ingin memastikan satu hal. Ia menatap Abu Nawas dengan senyum tipis. Kau benar-benar siap? Abu Nawas mengangguk santai. Sejak tadi saya sudah siap. Jawaban itu terdengar sederhana, tapi cukup membuat beberapa orang tersenyum. Ada sesuatu dalam cara Abu Nawas berbicara yang terasa ringan, tapi tetap percaya diri. Namun pendeta itu justru semakin bersemangat. Bagus, katanya, karena setelah ini, tidak ada alasan untuk menghindar. Ia kemudian berbalik menghadap kerumunan. Wahai semua yang hadir di sini, saksikan baik-baik. Hari ini kita akan melihat, apakah orang yang kalian banggakan ini benar-benar cerdas, atau hanya sekadar cerita yang dibesar-besarkan. Kerumunan mulai bereaksi. Ada yang mengangguk, ada yang terlihat tegang, dan ada juga yang mulai merasa suasana ini terlalu serius. Pendeta itu lalu kembali menghadap Abu Nawas. Namun kali ini, ia tidak langsung bertanya. Ia justru mulai berbicara panjang, dengan nada yang terdengar seperti sindiran yang dibungkus rapi. Kau tahu, katanya pelan tapi jelas, aku sudah berkeliling ke banyak tempat. Aku sudah bertemu banyak orang pintar. Mereka semua punya satu kesamaan. Ia berhenti sejenak, menatap Abu Nawas. Mereka terlihat seperti orang yang memang pantas disebut pintar. Beberapa orang mulai tersenyum, paham arah pembicaraan itu. Pendeta melanjutkan. Cara mereka berbicara, cara mereka berdiri, bahkan cara mereka berpakaian, semuanya mencerminkan siapa mereka. Lalu ia sedikit mendekat, dan dengan nada yang lebih ringan namun tetap menusuk, ia berkata, sedangkan kau, cukup berbeda. Tawa kecil mulai terdengar di beberapa sudut. Namun Abu Nawas hanya mengangkat bahu sedikit. Setiap orang memang punya cara masing-masing, jawabnya santai. Pendeta itu tersenyum. Benar, tapi biasanya, cara itu menunjukkan kualitas. Ia kembali berjalan memutari Abu Nawas perlahan, seperti sedang menilai sesuatu. Jujur saja, lanjutnya, aku masih ragu, apakah aku sedang berbicara dengan orang yang tepat. Kerumunan mulai kembali berisik. Beberapa orang tertawa kecil, sementara yang lain terlihat tidak nyaman. Namun Abu Nawas tetap tenang. Ia tidak membalas dengan kata-kata panjang. Ia hanya berkata singkat, kalau ragu, silakan dibuktikan saja. Kalimat itu sederhana, tapi justru membuat suasana sedikit berubah. Pendeta itu berhenti berjalan. Ia menatap Abu Nawas lebih serius dari sebelumnya. Baiklah, katanya, kali ini dengan nada yang lebih tegas. Aku suka keberanianmu. Ia kemudian mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat agar kerumunan kembali tenang. Mulai sekarang, tidak ada lagi basa-basi, lanjutnya. Kita langsung ke inti. Semua orang kembali diam. Pendeta itu menatap Abu Nawas dengan fokus penuh. Tidak ada lagi senyum santai.
Yang tersisa hanyalah keyakinan bahwa ia akan memenangkan ini. Aku akan memberimu satu pertanyaan, katanya. Hanya satu, tapi cukup untuk membuktikan semuanya. Abu Nawas mengangguk pelan. Saya mendengarkan. Namun sebelum melanjutkan, pendeta itu tiba-tiba berkata lagi. Oh ya, aku hampir lupa. Ia tersenyum lebar, seolah baru ingat sesuatu yang penting. Supaya lebih menarik, bagaimana kalau kita tambahkan sedikit aturan? Kerumunan mulai berbisik lagi. Rasa penasaran semakin meningkat. Pendeta itu melanjutkan. Jika kau tidak bisa menjawab pertanyaanku, maka kau harus mengakui di depan semua orang bahwa kau bukanlah orang yang pantas mereka banggakan. Beberapa orang terlihat tidak setuju, tapi tidak ada yang berani menyela. Pendeta itu lalu menambahkan dengan nada ringan. Tenang saja, ini hanya untuk kejelasan. Semua mata kini kembali ke Abu Nawas. Bagaimana reaksinya? Apakah ia akan menolak? Atau justru menerima? Abu Nawas menarik napas pelan, lalu tersenyum. Baik, katanya singkat. Jawaban itu membuat kerumunan kembali heboh. Tidak ada keraguan sedikit pun di wajahnya. Pendeta itu terlihat sangat puas. Ia merasa sudah berada satu langkah di depan. Namun ia belum tahu bahwa permainan ini tidak akan berjalan searah seperti yang ia bayangkan. Suasana kembali hening. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang berbicara. Semua menunggu satu hal. Pertanyaan yang akan menentukan segalanya. Pendeta itu membuka mulutnya perlahan. Dan dalam hitungan detik, sebuah pertanyaan sederhana akan meluncur. Pertanyaan yang terdengar ringan, namun diam-diam menyimpan jebakan. Dan dari sinilah, arah cerita akan mulai berubah. Suasana alun-alun terasa seperti ditahan oleh satu momen yang belum selesai. Semua orang diam, menunggu kata pertama yang akan keluar dari mulut sang pendeta. Ia berdiri tegap, menarik napas perlahan, lalu menatap Abu Nawas dengan sorot mata yang lebih tajam dari sebelumnya. Kali ini tidak ada lagi senyum santai. Yang ada hanyalah keyakinan penuh bahwa ia akan mengendalikan keadaan. Abu Nawas sendiri tetap berdiri dengan posisi yang sama, tenang, santai, dan tidak terlihat terbebani. Seolah apapun yang akan terjadi setelah ini, ia sudah siap menerimanya. Pendeta itu akhirnya membuka suara. Dengarkan baik-baik, katanya dengan nada yang jelas dan terukur, memastikan semua orang bisa mendengar. Kerumunan semakin merapat. Bahkan beberapa orang yang berada di belakang berusaha berdiri lebih tinggi agar bisa melihat dengan jelas. Pendeta itu melanjutkan. Aku tidak akan bertanya hal yang rumit. Tidak perlu sesuatu yang panjang atau membingungkan. Ia berhenti sejenak, lalu tersenyum tipis. Justru sebaliknya, pertanyaanku sangat sederhana. Beberapa orang mulai saling berpandangan. Biasanya, hal yang disebut sederhana justru menyimpan sesuatu yang tidak biasa. Pendeta itu melangkah satu langkah mendekati Abu Nawas. Katakan padaku, ucapnya perlahan, mana yang lebih banyak? Ia sengaja berhenti di tengah kalimat, membuat suasana semakin tegang. Orang-orang mulai menahan napas. Jumlah bintang di langit, atau jumlah rambut di kepalaku. Beberapa detik pertama, tidak ada yang bereaksi. Lalu perlahan, suara bisikan mulai muncul. Apa? Itu pertanyaannya. Bagaimana cara menjawabnya? Wajah-wajah di kerumunan mulai menunjukkan kebingungan. Sebagian terlihat tersenyum kecil, tapi lebih banyak yang mengernyitkan dahi. Pertanyaan itu memang terdengar sederhana. Semua orang tahu apa itu bintang, dan apa itu rambut. Tapi masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah, bagaimana cara membandingkannya? Pendeta itu berdiri dengan percaya diri, menunggu reaksi. Ia sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Pertanyaan yang terlihat ringan, tapi sulit dibuktikan. Ia menatap Abu Nawas dengan penuh keyakinan. Silakan, katanya. Jawab. Tidak ada tekanan dalam suaranya. Tapi semua orang tahu, ini bukan pertanyaan biasa. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke atas, melihat langit yang kini berwarna biru terang tanpa satupun bintang terlihat. Lalu ia menoleh pelan ke arah kepala pendeta. Beberapa orang mulai memperhatikan gerakannya. Apa yang sedang ia pikirkan? Apakah ia sedang mencari cara untuk menjawab? Atau ia justru bingung? Pendeta itu menyilangkan tangannya, menunggu dengan sabar. Di wajahnya terlihat jelas rasa percaya diri yang semakin kuat. Menurutnya,
Tidak mungkin pertanyaan ini bisa dijawab dengan pasti. Dan jika tidak bisa dijawab, maka ia sudah menang. Beberapa orang di kerumunan mulai berbisik lagi. Ini sulit. Bahkan tidak masuk akal. Bagaimana cara menghitungnya? Suasana mulai terasa berat. Tidak seperti sebelumnya yang penuh tawa, kini semua orang benar-benar fokus. Namun di tengah semua itu, Abu Nawas justru terlihat santai. Ia tidak terburu-buru. Ia tidak menunjukkan tanda panik. Ia hanya berdiri, memperhatikan sekeliling sejenak, lalu kembali menatap pendeta. "Apakah itu pertanyaannya?" tanya Abu Nawas dengan nada ringan. Pendeta itu mengangguk. "Ya, sederhana, bukan?" Beberapa orang tersenyum kecil mendengar kata, "Sederhana, itu." Abu Nawas mengangguk pelan. Memang terdengar sederhana. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, "Dan jawabannya juga sederhana." Kalimat itu langsung membuat kerumunan kembali berbisik. "Apa? Dia sudah tahu jawabannya. Cepat sekali." Pendeta itu sedikit mengangkat alisnya. Ia tidak menyangka Abu Nawas akan merespon secepat itu. Namun ia tetap tenang. "Kalau begitu, katakan," ujarnya. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia justru melangkah sedikit ke samping, seolah ingin melihat sesuatu dari sudut yang berbeda. Lalu ia kembali berdiri di tempat semula. Gerakannya membuat semua orang semakin penasaran. Detik demi detik terasa berjalan lebih lambat. Semua menunggu. Pendeta itu mulai merasa sedikit tidak sabar. "Jangan terlalu lama. Ini bukan pertanyaan yang sulit, bukan?" Abu Nawas tersenyum tipis. "Saya hanya ingin memastikan agar jawabannya tidak salah." Kalimat itu terdengar ringan, tapi cukup membuat beberapa orang tertawa kecil. Pendeta itu mengangguk cepat. "Silakan. Aku yakin kau akan kesulitan menjawabnya." Namun di dalam kerumunan, suasana mulai berubah. Ada sesuatu dalam cara Abu Nawas berbicara yang membuat orang-orang mulai merasa, mungkin saja ia benar-benar punya jawaban. Bukan jawaban yang rumit, bukan juga jawaban yang panjang, tapi sesuatu yang sederhana, namun tepat. Abu Nawas akhirnya kembali menatap pendeta itu. Wajahnya tenang, senyumnya tipis. Dan di momen itulah, semua orang bisa merasakan satu hal yang sama. Jawaban itu akan segera keluar, dan kemungkinan besar akan mengubah suasana secara perlahan. Dari rasa tegang, menjadi sesuatu yang tidak terduga. Udara di alun-alun terasa seperti berhenti sejenak. Semua orang menatap Abu Nawas. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi gerakan kecil. Bahkan beberapa orang tampak menahan napas, seolah takut melewatkan satu kata pun yang akan keluar. Pendeta itu berdiri dengan penuh keyakinan. Kedua tangannya terlipat di depan dada. Di wajahnya terlihat jelas, ia sudah merasa berada di atas angin. Baginya, pertanyaan tadi tidak mungkin dijawab dengan pasti. Dan jika tidak ada jawaban pasti, maka jawabannya dianggap salah. Sederhana. Namun, yang tidak ia duga, justru akan terjadi dalam beberapa detik ke depan. Abu Nawas menarik napas pelan, lalu tersenyum tipis. Ia tidak berbicara dengan suara keras, tidak juga mencoba membuat suasana semakin dramatis. Ia hanya berkata dengan santai, seolah sedang menjawab pertanyaan biasa. Jumlahnya sama. Seketika, suasana berubah. Beberapa orang langsung saling menatap. Ada yang mengernyit, ada yang tersenyum bingung, dan ada juga yang langsung menahan tawa. Pendeta itu sendiri sempat terdiam sesaat. Namun tidak lama kemudian, ia tertawa. Bukan tawa kecil, tapi tawa yang cukup keras hingga terdengar ke seluruh alun-alun. "Hah? Sama?" katanya sambil menggelengkan kepala. "Kau serius mengatakan itu?" Kerumunan mulai ikut bereaksi. Ada yang tertawa kecil, ada yang mulai berbisik. Namun Abu Nawas tetap tenang. Ia tidak terlihat tersinggung. Ia juga tidak mencoba membela diri. Ia hanya berdiri dengan posisi yang sama, seolah jawaban itu sudah cukup. Pendeta itu melangkah sedikit mendekat. "Kau bilang jumlahnya sama," ulangnya. "Bagaimana kau bisa yakin?" Nada suaranya kini sedikit lebih menekan, namun masih dibungkus dengan senyum yang meremehkan. Abu Nawas menjawab dengan santai, "Karena itu jawaban yang paling tepat." Jawaban itu justru membuat beberapa orang tertawa kecil. Pendeta itu mengangkat tangannya sedikit, mencoba menenangkan suasana, meski sebenarnya ia sendiri mulai merasa tertantang.
Baiklah, katanya, kalau begitu jelaskan. Aku ingin mendengar alasanmu. Semua mata kembali tertuju pada Abu Nawas. Inilah momen yang menentukan. Apakah jawabannya hanya sekadar ucapan? Atau benar-benar punya dasar? Abu Nawas menatap pendeta itu dengan tenang, lalu berkata, kalau Anda ingin membuktikan bahwa jumlahnya tidak sama, silakan hitung. Pendeta itu sedikit terkejut. Maksudmu? Abu Nawas melanjutkan dengan nada ringan. Hitung saja rambut di kepala Anda. Setelah itu, cocokkan dengan jumlah bintang di langit. Beberapa detik, tidak ada yang berbicara. Lalu tiba-tiba, terdengar suara tawa kecil dari salah satu sudut kerumunan. Kemudian tawa itu menyebar. Semakin lama, semakin banyak yang mulai tertawa. Bukan tawa mengejek, tapi tawa yang muncul karena mereka mulai memahami maksud dari jawaban itu. Pendeta itu sendiri terdiam. Ia menatap Abu Nawas dengan ekspresi yang mulai berubah. Tidak lagi sekadar meremehkan, tapi juga berpikir. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia menambahkan dengan santai, kalau Anda tidak bisa menghitung bintang di langit, maka bagaimana Anda bisa memastikan jumlahnya lebih banyak atau lebih sedikit? Kalimat itu sederhana, sangat sederhana. Namun justru disitulah kekuatannya. Kerumunan yang tadi tertawa, kini mulai terdiam lagi. Tapi kali ini bukan karena tegang, melainkan karena mereka mulai mengerti. Pendeta itu menggerakkan tangannya pelan, seolah ingin menjawab, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Ia mencoba tersenyum. Itu bukan cara yang tepat untuk menjawab. Namun suaranya tidak lagi sekuat sebelumnya. Abu Nawas hanya mengangguk pelan. Mungkin, tapi itu cara yang paling adil. Jawaban itu membuat beberapa orang kembali tersenyum. Kini suasana benar-benar berubah. Jika sebelumnya Abu Nawas yang menjadi pusat ejekan, kini justru semua perhatian beralih ke pendeta itu. Bukan karena ingin menertawakan, tapi karena ingin melihat bagaimana ia akan merespons. Pendeta itu menarik napas panjang. Ia mencoba tetap tenang, mencoba menjaga wibawanya di depan banyak orang. Namun di dalam pikirannya, ia mulai menyadari satu hal. Pertanyaan yang ia anggap sebagai jebakan, justru berbalik arah. Dan jawaban yang ia kira akan mudah dipatahkan, justru sulit untuk dibantah. Sementara itu, Abu Nawas tetap berdiri santai. Tidak ada ekspresi kemenangan. Tidak ada juga sikap yang berlebihan. Ia hanya terlihat seperti seseorang yang menjawab sesuai logika. Dan mungkin, justru itulah yang membuat jawabannya terasa lebih kuat. Di tengah kerumunan, beberapa orang mulai berbisik dengan nada berbeda. Masuk akal juga. Iya ya. Kalau tidak bisa dihitung, bagaimana membandingkannya? Jawabannya sederhana, tapi kena sekali. Pendeta itu kini benar-benar terdiam. Ia tahu, suasana sudah tidak lagi berpihak padanya. Namun ia juga belum ingin menyerah begitu saja. Karena baginya, ini belum selesai. Masih ada cara untuk membalikkan keadaan. Atau setidaknya, mencoba. Namun satu hal yang pasti, dalam beberapa menit saja, situasi yang awalnya penuh ejekan, kini mulai berubah arah. Dan perubahan itu belum berhenti sampai di sini. Tawa kecil yang tadi terdengar di beberapa sudut alun-alun perlahan mereda. Kini suasana berubah menjadi lebih tenang, tapi dengan nuansa yang berbeda dari sebelumnya. Jika tadi keheningan terasa menekan, sekarang keheningan justru terasa penuh makna. Semua orang masih berdiri di tempatnya masing-masing, namun perhatian mereka tidak lagi tertuju pada Abu Nawas saja. Kini, banyak mata mulai mengarah ke satu sosok, pendeta itu. Ia masih berdiri tegak, tapi ada sesuatu yang berubah. Ekspresi wajahnya tidak lagi sekuat tadi. Senyum percaya diri yang sempat menghiasi wajahnya kini mulai memudar, digantikan oleh raut berpikir yang lebih dalam. Ia tidak langsung berbicara. Tangannya yang sebelumnya terlipat di dada kini perlahan turun ke samping. Jari-jarinya bergerak pelan, seolah sedang mencari sesuatu yang belum ditemukan. Di dalam pikirannya, ia mencoba menyusun kembali keadaan. Ini seharusnya mudah, gumamnya dalam hati. Ini hanya satu jawaban, satu logika sederhana. Namun semakin ia mencoba memikirkan bantahan, semakin terasa bahwa jawaban Abu Nawas tidak mudah dipatahkan. Bukan karena jawabannya rumit, justru karena terlalu sederhana. Pendeta itu akhirnya mengangkat wajahnya, mencoba kembali menguasai situasi. Baiklah, katanya pelan,
namun cukup jelas terdengar oleh orang-orang di depan. Kerumunan langsung kembali fokus. "Aku mengerti maksudmu," lanjutnya, mencoba tetap tenang. Tapi itu bukan jawaban yang benar. Beberapa orang mulai saling berpandangan. Ada yang mengangguk pelan, ada juga yang terlihat ragu. Pendeta itu melangkah sedikit ke depan, mendekati Abu Nawas. "Pertanyaanku bukan tentang bisa atau tidaknya menghitung," katanya. "Aku bertanya tentang jumlah. Mana yang lebih banyak?" Nada suaranya terdengar lebih hati-hati dibanding sebelumnya. Abu Nawas mengangguk pelan. "Dan saya sudah menjawab." Pendeta itu sedikit terdiam. Ia tidak menyangka Abu Nawas akan tetap bertahan pada jawabannya tanpa terlihat ragu sedikitpun. "Jawabanmu tidak menunjukkan perbandingan," kata pendeta itu lagi. "Kau hanya menghindari." Kerumunan mulai berbisik kembali. Namun Abu Nawas tetap tenang. Ia tidak terburu-buru menjawab. Ia justru menatap sejenak ke arah orang-orang di sekitar, lalu kembali ke pendeta itu. "Saya tidak menghindari," katanya santai. "Saya hanya mengikuti cara pertanyaannya." Pendeta itu mengernyit. "Maksudmu?" Abu Nawas tersenyum tipis. Pertanyaannya meminta perbandingan antara dua hal yang tidak bisa dipastikan jumlahnya secara langsung. Kalimat itu membuat beberapa orang mulai mengangguk. Pendeta itu mencoba menyela. Tapi itu bukan alasan untuk. Namun Abu Nawas melanjutkan dengan nada tetap tenang. "Kalau tidak bisa dipastikan, maka jawaban yang paling aman adalah menyamakannya, sampai ada bukti yang menunjukkan perbedaan." Kerumunan mulai semakin tenang. Mereka benar-benar memperhatikan setiap kata. Pendeta itu terdiam sejenak. Ia ingin membalas. Ia ingin menunjukkan bahwa ia masih menguasai keadaan. Namun setiap kali ia mencoba menyusun kata, selalu ada celah yang membuatnya ragu. Ia mulai berjalan pelan ke samping, seolah mencari sudut pandang lain. Langkahnya tidak lagi tegas seperti sebelumnya. Di dalam kerumunan, beberapa orang mulai tersenyum kecil. Bukan karena ingin meremehkan, tapi karena mereka mulai melihat perubahan yang jelas. Pendeta itu kini tidak lagi memimpin suasana. Ia sedang berusaha mengejar. Sementara Abu Nawas masih berdiri di tempatnya, tanpa banyak bergerak, seolah semua yang perlu dilakukan sudah ia lakukan. Pendeta itu akhirnya berhenti berjalan. Ia menarik napas panjang, lalu berkata dengan nada yang lebih pelan, "Jadi menurutmu, tidak ada cara untuk memastikan mana yang lebih banyak?" Abu Nawas menjawab singkat, "Ada." Pendeta itu langsung menoleh cepat. "Apa itu?" Beberapa orang juga ikut terkejut. Mereka tidak menyangka Abu Nawas akan mengatakan itu. Namun Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum sedikit, lalu berkata, "Buktikan dulu bahwa salah satunya bisa dihitung." Kalimat itu membuat suasana kembali berubah. Pendeta itu membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Ia tahu maksudnya. Jika ia ingin membuktikan bahwa jumlahnya berbeda, maka ia harus bisa menunjukkan jumlah salah satunya dengan pasti. Dan itu bukan hal yang mudah. Kerumunan kini benar-benar diam. Tidak ada lagi tawa. Tidak ada lagi bisikan. Yang ada hanya rasa penasaran dan sedikit kekaguman. Pendeta itu kini berdiri tanpa banyak gerakan. Ia tidak kalah. Namun ia juga tidak lagi unggul. Untuk pertama kalinya sejak ia datang ke kota ini, ia merasakan sesuatu yang jarang ia rasakan. Bukan kekalahan, tapi kehilangan kendali atas situasi. Sementara itu, Abu Nawas tetap terlihat santai. Ia tidak menunjukkan tanda ingin menang. Ia hanya berdiri, seperti seseorang yang sedang menjelaskan sesuatu dengan cara yang sederhana. Namun justru kesederhanaan itulah yang membuat semuanya terasa berbeda. Di tengah keheningan itu, satu hal mulai terasa jelas bagi semua orang. Permainan ini sudah berubah arah, dan perubahan itu semakin sulit untuk dibalikan. Keheningan yang menyelimuti alun-alun kini terasa berbeda dari sebelumnya. Jika tadi dipenuhi rasa tegang, kini keheningan itu justru membawa suasana yang lebih ringan, bahkan perlahan mulai terasa hangat. Semua orang masih berdiri di tempatnya masing-masing, tapi arah perhatian mereka sudah berubah sepenuhnya. Dulu, saat awal pertemuan, hampir semua mata tertuju pada Abu Nawas dengan rasa ragu, bahkan ada yang menahan tawa. Namun sekarang, justru banyak yang menatap pendeta itu dengan rasa penasaran. Bukan karena ingin meremehkan, melainkan karena mereka ingin melihat apa yang akan ia lakukan selanjutnya.
Pendeta itu berdiri diam beberapa saat. Wajahnya terlihat berusaha tetap tenang, tapi jelas ada perubahan yang tidak bisa disembunyikan. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Tangannya bergerak kecil, seperti ingin menegaskan bahwa ia masih menguasai keadaan. Namun gerakan itu tidak sekuat sebelumnya. Di sisi lain, Abu Nawas tetap berdiri santai. Tidak ada ekspresi berlebihan, tidak ada gerakan mencolok. Ia hanya memperhatikan dengan tenang, seolah tidak ada yang perlu dikejar. Beberapa orang di kerumunan mulai tersenyum kecil. Seseorang berbisik pelan. Sepertinya, arahnya sudah jelas. Yang lain menjawab, belum tentu, tapi memang berbeda sekarang. Bisikan-bisikan seperti itu mulai menyebar. Tidak keras, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa suasana sudah berubah. Pendeta itu akhirnya mengangkat wajahnya kembali. Ia mencoba tersenyum. "Baiklah," katanya, dengan nada yang terdengar lebih ringan dari sebelumnya. "Aku akui, jawabanmu menarik." Beberapa orang langsung saling pandang. Kata, "menarik," terdengar sederhana. Tapi bagi mereka yang mengikuti dari awal, itu adalah tanda bahwa sesuatu telah bergeser. Pendeta itu melanjutkan, "Tidak banyak orang yang bisa menjawab dengan cara seperti itu." Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, "Tapi itu belum cukup untuk menyimpulkan siapa yang benar." Kalimat itu terdengar seperti usaha untuk tetap berdiri di posisi yang sama. Namun kerumunan kini tidak lagi merespons seperti sebelumnya. Tidak ada lagi tawa besar. Tidak ada lagi dukungan yang spontan. Yang ada hanyalah perhatian dan penilaian yang lebih tenang. Abu Nawas mengangguk pelan. "Benar. Tidak perlu terburu-buru menyimpulkan." Jawaban itu justru membuat beberapa orang tersenyum lebih lebar. Pendeta itu memperhatikan reaksi tersebut. Dan disitulah ia mulai menyadari sesuatu yang penting. Bukan hanya tentang jawaban tadi, tapi tentang suasana. Tentang bagaimana orang-orang kini tidak lagi melihatnya sebagai satu-satunya pusat perhatian. Ia mencoba kembali berbicara. "Kalau begitu, bagaimana menurutmu kita menyelesaikan ini?" Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi memiliki makna yang dalam. Seolah ia mulai membuka ruang. Bukan lagi untuk menyerang, tapi untuk mencari jalan keluar. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia melihat sekeliling sejenak, memperhatikan wajah-wajah yang kini lebih tenang, lebih terbuka. Lalu ia kembali menatap pendeta itu. "Tidak perlu diselesaikan dengan rumit," katanya santai. Pendeta itu mengernyit sedikit. "Maksudmu?" Abu Nawas tersenyum tipis. "Kadang, tujuan dari pertanyaan bukan untuk menang, tapi untuk memahami." Kalimat itu membuat suasana kembali hening. Namun kali ini, bukan karena tegang, melainkan karena semua orang mencoba mencerna maknanya. Pendeta itu terdiam. Ia tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Abu Nawas, lalu menunduk sedikit, seolah sedang memikirkan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar debat. Di dalam dirinya, ada perasaan yang mulai muncul. Bukan kekalahan, bukan juga kemarahan, tapi sesuatu yang lebih halus. Kesadaran. Kerumunan kini benar-benar tenang. Tidak ada yang ingin menyela momen itu. Semua orang merasakan perubahan yang terjadi. Bukan perubahan yang keras, tapi perubahan yang perlahan dan jelas. Pendeta itu akhirnya mengangkat wajahnya lagi. Kali ini, tidak ada lagi senyum meremehkan. Yang ada hanyalah ekspresi yang lebih jujur. "Aku datang ke sini untuk menunjukkan sesuatu," katanya pelan. "Tapi sepertinya, aku justru mendapatkan sesuatu." Beberapa orang mulai mengangguk. Abu Nawas tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya tersenyum kecil. Dan itu sudah cukup. Tidak ada sorakan. Tidak ada tepuk tangan yang berlebihan. Namun suasana yang tercipta jauh lebih kuat dari itu. Rasa hormat. Bukan karena siapa yang menang, tapi karena bagaimana semuanya berlangsung. Di momen itu, semua orang menyadari satu hal yang sama. Bahwa kecerdikan tidak selalu datang dari kata-kata yang rumit. Dan kebijaksanaan tidak perlu suara yang keras untuk didengar. Pendeta itu berdiri tegak, tapi kali ini dengan cara yang berbeda. Bukan untuk menantang, tapi untuk menerima. Dan di tengah alun-alun yang kini terasa lebih hangat, sebuah pelajaran sederhana telah terbentuk. Tanpa perlu dipaksa, tanpa perlu diumumkan. Namun jelas terasa oleh semua yang hadir. Bahwa dalam hitungan menit, sebuah keadaan bisa berubah sepenuhnya. Dan perubahan itu
Dimulai dari satu jawaban sederhana. Alun-alun yang tadi dipenuhi ketegangan, kini berubah menjadi tempat yang terasa lebih tenang dan hangat. Tidak ada lagi suara keras. Tidak ada lagi nada menantang. Yang tersisa hanyalah suasana hening yang justru terasa nyaman. Pendeta itu masih berdiri di tempatnya, namun sikapnya sudah berbeda. Jika sebelumnya ia berdiri dengan penuh keyakinan untuk menguji orang lain, kini ia berdiri dengan cara yang lebih sederhana, seolah sedang memahami sesuatu yang baru saja ia temui. Ia melihat sekeliling. Wajah-wajah di kerumunan tidak lagi menunjukkan rasa penasaran yang tegang. Kini banyak yang tersenyum kecil, bahkan ada yang terlihat lega, seolah mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang tidak hanya menghibur, tapi juga memberikan makna. Pendeta itu kemudian menatap Abu Nawas. Tidak ada lagi pandangan meremehkan. Tidak ada lagi nada yang meninggi. Ia hanya berkata dengan suara yang lebih pelan, namun jelas. Aku belajar sesuatu hari ini. Kalimat itu sederhana. Namun bagi orang-orang yang mendengarnya sejak awal, kalimat itu terasa sangat berarti. Abu Nawas mengangguk pelan. Ia tidak menunjukkan ekspresi bangga. Ia juga tidak mencoba menambahkan apapun. Seolah baginya, tidak perlu ada yang dibuktikan lagi. Pendeta itu melangkah satu langkah mendekat. Selama ini, lanjutnya, aku selalu berpikir bahwa jawaban terbaik adalah yang paling sulit, yang paling panjang, dan yang paling membuat orang lain terdiam. Ia berhenti sejenak, lalu tersenyum kecil. Tapi hari ini aku melihat, jawaban yang paling sederhana justru bisa membuat semuanya menjadi jelas. Beberapa orang di kerumunan mulai mengangguk. Mereka merasakan hal yang sama. Tanpa perlu penjelasan panjang, mereka sudah memahami. Pendeta itu kemudian menarik napas pelan. Aku datang ke kota ini dengan tujuan membuktikan sesuatu, katanya. Tapi ternyata, aku justru diingatkan tentang sesuatu yang lebih penting. Ia menunduk sedikit, bukan sebagai tanda kalah, tapi sebagai bentuk penghormatan. Kerumunan memperhatikan dengan tenang. Tidak ada sorakan, tidak ada tepuk tangan yang berlebihan. Namun suasana yang ada jauh lebih bermakna. Abu Nawas tetap berdiri dengan santai. Ia lalu berkata dengan nada ringan, tidak ada yang salah dengan ingin belajar. Pendeta itu mengangguk, dan tidak ada yang lebih sulit daripada menyadari bahwa kita masih bisa belajar. Kalimat itu membuat beberapa orang tersenyum lebih dalam, karena mereka tahu, itu bukan hal yang mudah. Beberapa saat kemudian, suasana kembali hening. Namun kali ini, bukan karena menunggu sesuatu, melainkan karena semua orang sedang menikmati momen itu. Sebuah momen sederhana, yang meninggalkan kesan yang tidak sederhana. Pendeta itu akhirnya mengambil langkah mundur sedikit. Ia menatap Abu Nawas untuk terakhir kalinya, lalu berkata, "Terima kasih." Abu Nawas hanya tersenyum. Perjalanan yang jauh pasti membawa banyak cerita, jawabnya santai. Hari ini hanya salah satunya. Pendeta itu tersenyum tipis, lalu berbalik perlahan. Kerumunan otomatis memberi jalan. Tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang berusaha menghentikan. Semua hanya memperhatikan, dengan rasa hormat yang berbeda dari sebelumnya. Langkah pendeta itu kini lebih ringan. Bukan karena ia menang, bukan juga karena ia kalah, tapi karena ia membawa sesuatu yang lebih berharga, pemahaman baru. Sementara itu, Abu Nawas tetap berada di tempatnya sejenak. Ia melihat sekeliling, lalu tersenyum kecil kepada beberapa orang yang menatapnya. Tidak ada ucapan panjang, tidak ada penjelasan tambahan. Ia hanya berjalan perlahan, meninggalkan alun-alun dengan cara yang sama seperti saat ia datang, santai dan sederhana. Namun kali ini, suasana di belakangnya berbeda. Beberapa orang mulai berbicara pelan. Jawabannya sederhana, tapi dalam sekali ya. Iya, ternyata tidak perlu kata-kata sulit. Kadang yang kita cari jauh, ternyata ada di hal yang sederhana. Percakapan kecil seperti itu mulai terdengar di berbagai sudut. Bukan karena mereka sedang membahas siapa yang menang, tapi karena mereka sedang memikirkan makna dari apa yang baru saja terjadi. Hari itu, tidak ada pengumuman, tidak ada pemenang yang diumumkan secara resmi. Namun semua orang tahu, sesuatu telah berubah. Bukan hanya di alun-alun itu, tapi juga dalam cara mereka melihat sesuatu. Bahwa tidak semua hal harus terlihat rumit untuk dianggap benar. Dan tidak semua yang terdengar hebat, benar-benar memiliki makna. Kadang, jawaban yang paling sederhana adalah yang paling jujur.
Dan dari situlah, pemahaman yang sebenarnya dimulai. Dari cerita ini kita belajar, kadang, bukan jawaban rumit yang mengalahkan kesombongan, tapi justru jawaban sederhana yang penuh logika. Jadi, lain kali kalau kamu diremehkan, ingat Abu Nawas. Tidak perlu marah, cukup jawab dengan cerdas.